Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muhammad Jalil, kali ini akan menjelaskan atau menyampaikan materi tentang deskripsi, klasifikasi, dan manfaat temulawak. Temulawak ini salah satu tanaman yang menghasilkan empu atau rimpang yang bisa dipakai untuk sebagai bahan pembuatan jamu. Kita tahu jamu ini adalah salah satu minuman tradisional yang telah diwariskan berabad-abad yang lalu oleh nenek moyang kita, yang memang kita sebagai generasi penerus bangsa wajib melestarikan keberadaan tanaman jamu. Bahkan Presiden RI yang ke-7 dan 8 ini, Bapak Jokowi, ini meminum jamu setiap pagi. Ternyata jamu yang diminum oleh Pak Jokowi ya, ini mengandung bahan-bahan berupa temulawak, jahe, dan kunyit. Ketiga tanaman ini adalah tanaman yang menghasilkan empu yang masih dalam satu keluarga, yaitu keluarga Zingibraceae. Cuma hanya berbeda marga atau genus. Kalau temulawak ini adalah Curcuma santoriza, jahe ini Zingibra officinale, dan kunyit ini adalah Curcuma domestica atau Curcuma longa. Baik, untuk kali ini sahabat Muhammad Jalil akan menyampaikan tentang khusus temulawak. Nah, untuk temulawak ini memiliki habitus perennial, herba perennial. Artinya tanaman temulawak ini merupakan tanaman herbaceous, artinya batangnya tidak berkayu. Kemudian perennial ini artinya adalah bersifat tahunan. Ketinggiannya ini bisa mencapai 2 meter. Nah, tanaman temulawak ini merupakan tanaman indigenous Indonesia. Artinya tanaman yang memang asli dari Indonesia. Nah, bagian temulawak ini ada tiga komponen utama. Yang pertama adalah leafy shoot, kemudian yang kedua adalah underground part, kemudian yang ketiga adalah inflorescence. Leafy shoot ini adalah bagian atas, yaitu yang terdiri dari bagian daun dan batang semu. Kemudian underground part ini adalah bagian bawah tanah, biasanya berupa rimpang. Kemudian bagian yang terakhir adalah bagian inflorescence, ini adalah bagian bunga majemuk karena berbentuk tandan nanti ya. Rimpang. Untuk rimpang temulawak bagian dalam ini kalau dibelah ya, dipotong secara melintang, ini akan menunjukkan 2 lapis, lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar ini warnanya agak kekuningan, sementara bagian dalam atau yang disebut stele ini warnanya agak oranye. Beda dengan kunyit yang warnanya memang sepenuhnya bagian luar dan dalam itu biasanya berwarna oranye tua ya. Kalau ini jingga. Nah, kemudian
bagian berikutnya ada yang namanya cincin. Cincin ini bagian tengah ini. Ya, jadi bentuknya seperti cincin lingkaran atau cincin endodermis. Kemudian bagian luarnya adalah korteks. Diameternya kurang lebih adalah 8 cm. Kemudian ini bagian luarnya pada rimpang temulawak. Untuk rimpang temulawak ini warna luarnya adalah coklat ya, coklat muda. Nah, ini ada bagian yang disebut rimpang utama atau primer rhizome, rimpang induk ya. Kalau orang Jawa disebut empu. Kemudian di rimpang induk itu nanti ada ruas-ruas ya. Ada ruas-ruas dan ada buku-buku. Ini buku-buku ya. Nah, di buku-buku ini akan muncul yang disebut kuncup. Nah, kuncup ini akan membentuk yang namanya entek atau secondary rhizome. Entek. Panjangnya kurang lebih 10 cm. Nah, rimpang induk ini berbentuk bulat atau round tuber. Kemudian berwarna jingga kekuningan. Warna yang dihasilkan oleh rimpang temulawak ini disebabkan karena adanya sel sekresi, yaitu di daerah parenkim. Daun atau folium bentuknya ini adalah lanset dan oblong. Kemudian tepinya atau margo bergelombang tinggi. Kemudian ujungnya ini adalah meruncing. Kemudian basisnya adalah attenuatus. Jadi pangkalnya ini attenuatus. Ini bagian dorsal atau bagian dorsal atau bagian punggung. Ini bagian bawah atau bagian ventral. Ciri khasnya pada tanaman temulawak untuk daunnya ini ada semburat ungu pada midrib atau ibu tulang daun. Begitu juga pada bagian ventral, ini juga ada semburat ungu. Batang ya. Untuk batang tanaman temulawak ini batang temulawak ini biasanya berupa batang semu ya, artinya dia tersusun atas pelepah daun. Batang ini menopang daun tunggal yang tersebar. Batang berwarna hijau muda hingga hijau tua. Batang muncul dari rimpang. Akar ya. Akar pada temulawak ini biasanya akar serabut berbentuk silindris hingga oblong, tersusun atas buku atau nodus dan ruas, dan akar ujungnya terdapat tuber. Nah, ini tubernya ya. Jadi di ujung akar ini ada yang namanya umbi atau tuber. Biasanya bentuknya long fusiform karena ada yang berbentuk fusiform. Untuk klasifikasi untuk tanaman temulawak ini merupakan kerajaan plantae, kemudian divisinya adalah tanaman berbunga, kelasnya adalah kelas tanaman monokotil, kemudian familinya adalah Zingibraceae, genusnya adalah Curcuma, spesiesnya adalah Curcuma xanthorrhiza. Ini manfaat temulawak secara umum ya, bisa untuk konstipasi, malaria, rheumatism, liver affection, gallstone, jaundice, bahkan untuk mempromosikan terjadinya laktasi sehingga produksi air susu pada ibu menyusui itu sangat banyak.
Oke, saya kira itu pembahasan singkat tentang temulawak. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.